Salam bahagia dan salam sehat Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Sri Puspitasari dari SD Negeri 3 Banjar Jawa. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada topik 1 Merdeka Belajar terkait menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan dari pelatihan mandiri yang pertama adalah memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 ini terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai pendidik atau seorang guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi Bapak Ibu, sebagai pendidik kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang perlu kita ingat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak atas hidup dan tubuh murid. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat dengan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan zaman, otomatis cara belajar dan berinteraksi murid berubah pula. Jika kita tidak menyiapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus menuntun murid agar memiliki kecakapan abad 21, yakni kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tentunya metode ceramah sudah tidak dipakai lagi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun prinsip-prinsip yang bisa dilakukan untuk menyaring adanya perubahan-perubahan itu, Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang perlu diingat, di zaman digital seperti saat ini, tentunya kita sebagai pendidik tidak bisa membatasi, menolak, memilih informasi secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah membantu anak menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Dengan menanamkan budaya kearifan lokal yang logis akan dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Budi pekerti atau watak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible. Rasa takut, malu, kecewa, segala perasaan manusia itu termasuk bagian biologis yang tidak dapat berubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan termasuk bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menebalkan watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik.
Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Ingar Sosung Tulodo, seorang guru harus memberi teladan yang baik. Ingmadio Bangunkarso, seorang guru harus mampu berada di tengah-tengah untuk menstimulus murid agar tercipta prakarsa dalam pembelajaran. Tutwuri Handayani, seorang guru harus mampu memberi dorongan kepada murid untuk terus aktif mengaktualisasi diri. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Nah, Bapak Ibu, atas perhatian Bapak Ibu dan untuk menyimak video presentasi saya tentang Merdeka Belajar, saya ucapkan terima kasih, salam bahagia, dan salam hebat untuk seluruh guru di Indonesia.